Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SH.MA. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik Habib, terima kasih telah hadir. Beliau merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisa Palu. Dan juga telah hadir ibu-ibu dari Forum Majelis Taklim Biro Beli Selatan dan ibu-ibu dari IPU, Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat? Ya, baik, terima kasih telah hadir. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perlu kami informasikan bahwa program acara Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah disiarkan dari Masjid Jami Mizabur Rahman, Jami Mizabur Rahman, Jalan Banteng, Kelurahan Biro Buli Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang membangun karakter mulia dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak merupakan perilaku atau tabiat manusia sejak lahir. Sebagai umat Islam, sudah seharusnya kita mencontoh akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sempurna. Karena dengan mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia ini, maka kita akan mendapatkan keberkahan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalu berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yang disiarkan dari Masjid Jami Mizabur Rahmah, yang insya Allah akan dibahas oleh Ustadz kita Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SH.MA. Kepada Habib, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, seperti nikmat bisa melihat, bernafas, makan dan minum, berjalan, kemudian nikmat kesehatan, keafiatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di rumahnya Allah ini, di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan ridho, ampunan, keberkahan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama tersebut tertolak dan dia di hari kiamat nanti termasuk orang-orang yang sangat merugi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai seorang muslim mukmin, sebagai seorang mukminah muslimah. Nikmat ini harus selalu kita syukuri. Shalawat serta salam tak lupa pula kita haturkan, sampaikan, kirimkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kepada keluarganya, para sahabatnya dan umat beliau hingga akhir zaman. Jadi ibu-ibu majelis ta'lim yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bapak-bapak dan pemirsa TVRI dimanapun kalian berada, dan Ustadz Bambang yang saya muliakan. Jadi materi kita pada pagi hari ini berkaitan tentang Maulid. Maulid ini adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Sedangkan kalau Maulud yaitu orangnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi di hari kelahiran Rasulullah SAW, manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, jatuhnya ketika hari kelahiran Rasulullah 11 pondasi istana Kisra, padamnya api Majusi yang 1000 tahun tidak pernah padam, dan banyak sekali keberkahan-keberkahan, keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas penghormatan Allah kepada Rasulullah ketika Rasulullah SAW lahir. Jadi hendaknya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita merayakan dan bergembira dengan hari kelahiran Rasulullah SAW. Kenapa harus seperti itu? Karena Abu Lahab saja ketika dia mendengar kabar dari budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah mengabari bahwasannya ponakanmu telah lahir, ya, yang bernama Muhammad. Kemudian Abu Lahab senang dan memerdekakan budaknya tersebut. Oleh karena itu, setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala meringankan azab penderitaan di hari kiamat nanti bagi Abu Lahab. Dan setiap hari Senin sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari Sarah Sahih Al-Bukhari, karena Abu Lahab ini senang dengan hari kelahiran Rasulullah. 12 Rabiul Awal hari kelahiran Rasulullah, tahun gajah kalau dalam Masehi 20 April 571 Masehi, ada yang mengatakan 570 Masehi. Kemudian Abu Lahab ini senang, ya. Kemudian dia merdekakan budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, dan Suwaibah al-Aslamiyah ini akan menjadi orang yang menyusui Nabi dan juga Halimatus Sa'diyah. Oleh karena itu setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala meringankan azab penderitaan yang dirasakan oleh Abu Lahab karena dia senang dengan kelahiran Rasulullah. Itu seorang kafir saja diringankan azabnya karena dia senang dengan kelahiran Nabi. Bagaimana kalau kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, muslimah mukminah, senang dan gembira kemudian merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Bukan diringankan lagi azab kita di setiap hari Senin, tapi insya Allah di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam hadis almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Jadi dengan hari kelahiran Rasulullah ini kita bergembira, kemudian merayakan dengan bersolawat dan lain sebagainya, membaca maulid, ya, sejarah tentang Rasulullah SAW. Ini semua bukti cinta kita kepada Rasulullah. Insya Allah di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Adapun Rasulullah SAW ini adalah sebaik-baik manusia dari bentuk pembentukannya, badannya, semuanya, tubuhnya itu semuanya paling bagus, dan akhlaknya juga paling bagus, paling utama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang mulia, yang tinggi.
yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang berharap menginginkan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan menyebutkan Allah sangat banyak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki akhlak budi pekerti yang luhur dan mulia. Sebagaimana dikisahkan bagaimana kita melihat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan dan melihat ada seorang perempuan yang menangis di atas kuburan tersebut dan berkata kepada perempuan itu, ittaqillaha wasbiri, sabarlah engkau dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perempuan tersebut berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau belum mengetahui apa yang saya rasakan, pergilah kau. Kalau kita dikasih kayak begitu sama seseorang mungkin kita akan marah. Agak marah. Tapi Rasulullah tidak marah, sabar. Sehingga ada seseorang setelah Rasulullah SAW disuruh pergi oleh perempuan tersebut, Rasulullah keluar pergi. Kemudian ada seseorang berkata kepada perempuan itu, yang engkau usir tadi itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian perempuan tersebut kaget dan pergi ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian datang ke rumah Rasulullah, masuk, tidak ada yang menghalangnya masuk ke rumah Rasulullah, dan berkata kepada Rasulullah, saya tidak mengetahui bahwasannya yang datang tadi itu engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada perempuan tersebut bahwasannya sabar itu ketika mendapatkan musibah pertama kali. Kemudian juga bagaimana kita bisa melihat kisah-kisah yang lain tentang kesabaran Rasulullah SAW. Ketika beliau berdakwah di kota Taif, kita kalau sekarang dakwah ini disambut dengan banyak orang, makanan, minuman. Kalau Rasulullah dakwah dulu bukan seperti itu, disambut dengan lemparan batu. Sehingga ketika Rasulullah dakwah di kota Taif itu disambut dengan lemparan batu, bercucuranlah darah itu dari kaki Rasulullah sehingga darah tersebut melengket di sandalnya Nabi. Pada saat itu ada malaikat yang akan melemparkan gunung yang begitu besar kepada penduduk kota Taif yang telah mengganggu Rasulullah. Sehingga kata Rasulullah, jangan, mungkin saja ada dari keturunan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, petunjuk, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sehingga pada saat itu Rasulullah berdoa, Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati. Ya Allah, saya mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, kurangnya daya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku di antara manusia. Anta rabbul alamin, engkau Tuhan semesta alam, wa anta rabbul mustada'afin. Jadi ketika Rasulullah SAW dakwah di kota Taif, balasan Rasulullah ketika dilempari batu bukan lemparan batu juga, cacian dengan cacian, hinaan dan hinaan, makian dan makian. Tapi balasan Rasulullah SAW ketika dilempari batu sehingga bercucuranlah darah dari kaki Rasulullah adalah doa yang terbaik untuk umatnya. Sehingga kita ini sebagai umat Rasulullah ini sangat dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya setiap hari Senin dan Kamis amalan kita itu disampaikan kepada malaikat. Jika amalan kita itu baik, maka Rasulullah bersyukur. Jika amalan kita itu buruk, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa umatnya yang melakukan perbuatan jelek, perbuatan tidak bagus. Itulah bentuk kasih sayang dan cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan kita bisa lihat juga ya, bagaimana tadi yang saya kisahkan itu kisah tentang kesabaran Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW, kesabaran Nabi, dan bagaimana juga kita bisa melihat akhlak Rasulullah SAW, bagaimana kedermawanan Rasulullah. Rasulullah itu sangat dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Ketika ada seorang, dikisahkan bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW meminta kambing. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kambing di antara dua gunung. Bagaimana banyaknya itu kambing di antara dua gunung. Sedangkan satu gunung saja sudah banyak sekali. Jadi Rasulullah memberikan kepada orang Arab Badui tersebut kambing di antara dua gunung. Kemudian orang Arab Badui tersebut senang ketika diberi kambing itu dan balik kepada kaumnya. Wahai kaumku, sebelum dia balik kepada kaumnya, dia masuk Islam dulu.
Ketika datang kepada kaumnya, dia mengatakan kepada kaumnya bahwasanya, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan harta yang tidak takut miskin. Kalau sudah punya kambing di antara dua gunung itu, sudah tidak takut miskin lagi, karena akan beranak dan terus. Iya, saking banyaknya. Iya, saking banyaknya. Iya. Itulah kedermawanan, sifat kedermawanan yang bisa kita tiru dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena dalam hadis, orang yang dermawan ini dekat dengan Allah, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Kemudian orang yang kikir dan pelit adalah orang yang dekat dengan neraka, jauh dari manusia dan jauh dari surga. Tinggal kita pilih yang mana. Kita mau jadi orang kikir atau orang dermawan. Kalau kita pilih orang dermawan, kita akan dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Itulah sifat kedermawanan yang bisa kita tiru dari Rasulullah SAW. Jadi apa saja yang ada di rumahnya Rasulullah, dari kurma, dari sesuatu yang bisa dimakan, kalau ada tamu semuanya diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana juga kita bisa meniru ya kisah pemaaf yang disampaikan dan diteladani oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ketika beliau Rasulullah SAW ada di masjid bersama para sahabatnya pada saat itu. Kemudian datang orang Arab Badui. Jadi orang Arab Badui ini datang bukan ikut majelis seperti kita di tempat ini bersama-sama mendengarkan dakwah atau ceramah. Jadi tiba-tiba dia datang, bukan ikut majelis, justru malah kencing di pojok masjid. Pada saat itu para sahabat langsung mau langsung mau memarahi itu orang Arab Badui tersebut. Ini kurang ngajar ini orang Arab Badui ini, masa bukan malah ikut majelis dengan Rasulullah, cuman kincing di ujung pojok masjid. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, jangan kau larang dia, biarkan saja dia kencing. Nanti setelah dia kencing, baru suruh dia pergi. Jadi itu akhlak pemaaf yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah keteladanan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jika kita bisa meniru akhlak-akhlak dari Rasulullah SAW, adab-adab dari Rasulullah SAW, budi pekerti yang luhur dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, insya Allah di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat dari kalian nanti di hari kiamat bersama Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Iya, Masya Allah. Ya, baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Sama-sama Ustaz. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Habib menyampaikan bahwa begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, keafiatan, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga Habib menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tentunya akan meringankan siksa bagi manusia yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema membangun karakter mulia dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SHMA yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisa Palu. Dan baik, kami persilakan kepada ibu-ibu dari Forum Majelis Taklim Biro Budi Selatan
dan ibu-ibu dari IPU Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum untuk bertanya kepada Habib kita dengan tema kita pada hari ini, membangun karakter mulia dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Bunda. Sebutkan nama. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Majelis Taklim Kelurahan Birobudi Selatan, nama kami Ma'wa M. Lemba. Setelah mendengar pemaparan atau tausiah dari Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SHMH, apakah ada kiat-kiat untuk meneladani akhlak Rasulullah dan lebih menginspirasi lagi lebih baik dan istiqomah, utamanya kami dari ibu-ibu majelis taklim ini ya. Apakah ada juga kiat-kiat untuk anak-anak, untuk bagaimana menghadapi anak-anak yang begitu agresif ya, karena kami juga termasuk pembina dari salah satu lembaga, bagaimana anak-anak kita supaya mereka lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mungkin besok kita akan merayakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah tujuan kita melaksanakan Maulid itu? Karena ada juga Ustadz mengatakan bahwa Maulid itu tiada hukumnya. Ada yang biasa di FB ya, jadi untuk itu kami mohon pencerahan dari Ustadz. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Ma'wa M. Lemba dari Forum Majelis Taklim Birobudi Selatan. Kami persilakan kepada ibu-ibu dari IPU Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum. Tafadhol, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ibu Sofi Atisaidi yang sehari ini dipanggil Ibu Sofi dari IPU, yaitu Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini Pak Ustadz kami akan bertanya singkat dan padat. Apa yang paling berpengaruh terhadap pembentukan akhlak seseorang? Ya, barangkali cukup sekian ya, insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Sofi. Ya Habib, kita jawab dulu Habib. Mungkin pertanyaan dari Bunda Ma'wa M. Lemba. Yang pertama tentang apakah ada kiat-kiat untuk tentunya kita mencintai Rasulullah SAW, lebih memberikan inspirasi lagi. Dan seperti apa juga Habib ketika kita mendidik anak-anak kita supaya mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita melihat peringatan Maulid ini ada yang mengatakan bid'ah Habib, atau seperti apa Habib? Tafadhol Habib. Jadi bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW adalah caranya kita terus belajar ya. Seperti kita hadir di majelis seperti ini, karena menyebutkan orang-orang soleh itu akan turun rahmat. Apabila menyebutkan sebaik-baik orang soleh yaitu Rasulullah SAW. Jadi bukan cuma satu rahmat Allah, jadi beribu-ribu rahmat yang akan turun. Jadi cara-caranya seperti apa ya, kita terus belajar tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti sejarah Rasulullah yang ditulis di buku-buku maulidnya, seperti Maulid Dibai, Barzanji, Maulid Dia Ulami, kemudian Maulid Al-Habsyi, Simtud Duror. Jadi kita terus belajar ya, karena menuntut ilmu ini wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi terus menuntut ilmu, terus kita belajar ya tentang sejarah-sejarah tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW ya. Bagaimana akhlak beliau, kesabaran beliau, sikap maaf beliau, kedermawanan beliau, kemudian kasih sayang Rasulullah SAW, dan kita mengajarkan ya. Jadi kita belajar kemudian mengajarkan kepada anak-anak bagaimana kisah dan sejarahnya Rasulullah SAW. Karena semut yang ada di lubangnya, ikan yang ada di lautan, malaikat semua itu akan bersolawat, memberikan ampun kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Jadi terus kita mengajarkan kepada orang-orang
bagaimana akhlak dan budi pekerti yang mulia dan tinggi yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maulid ini kan hari kelahiran Rasulullah. Maulid itu yaitu orang yang lahir, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulid ini sudah diperingati oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Pernah sahabat bertanya tentang puasa hari Senin, ya. An saumi yaumil isnin. Kemudian Rasulullah mengatakan zaka yaumin wulidtu fihi. Pada hari Senin itu saya dilahirkan. Jadi kita ambil dari hadis ini bahwasannya merayakan hari Rasulullah SAW itu sangat dianjurkan. Karena apa yang kita rayakan dalam hari kelahiran Rasulullah itu sangat bagus. Di situ ada silaturahmi, kemudian orang saling berbagi. Kemudian di situ juga kita bisa belajar tentang sejarahnya Nabi Muhammad. Sedangkan sejarah-sejarah bukan Nabi Muhammad saja, tokoh-tokoh bangsa nasional itu ya harus kita pelajari, apalagi sejarahnya Rasulullah. Karena kalau bukan karena Rasulullah, alam semesta ini tidak Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan kalau bukan karena Rasulullah. Makanya hari kelahiran Rasulullah itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Karena kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada malam Lailatul Qadar, tidak ada hari raya Idul Adha, Idul Fitri, tidak akan ada surga dan neraka. Makanya ketika Jabir bertanya kepada Rasulullah, Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu maqal, qultu ya Rasulullah, dia berkata kepada Rasulullah, bi abi wa ummi, dengan ayahku dan ibuku, akhbirni an awwali syai'in khalaqahullahu qabla asya, beritahulah kepadaku tentang apa dari segala sesuatu ini yang Allah Subhanahu wa taala pertama ciptakan. Qala ya Jabir, kemudian Jabir berkata, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum segala sesuatu itu adalah cahaya nabimu, wahai Jabir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak aku akan ciptakan alam semesta ini. Jadi karena ada cahaya Rasulullah, ada surga dan neraka, ada alam semesta. Kemudian cahaya ini berpindah dari sulbi Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian sampai ke ibu dan bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Maulid ini kita merayakan adalah sesuatu yang dianjurkan, diperbolehkan, ya. Ya, dan itu yang dikatakan dan itu yang dikatakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Yang penting dalam Maulid itu tidak ada sesuatu yang melanggar syariat, ya. Karena memang kegiatan Maulid, acara Maulid yang dirayakan oleh masyarakat di Indonesia ini sangat bagus. Di situ ada silaturahmi, orang bersedekah, membaca tentang sejarah Rasulullah, orang berzikir, ya. Karena berzikir ini juga sangat dianjurkan. Orang-orang itu pertama masuk surga dari kaum laki-laki dan perempuan adalah orang-orang yang selalu berzikir. Apalagi berzikirnya itu bukan cuma istighfar, bukan cuma membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, tapi berselawat juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat ini sangat dianjurkan. Rasulullah mengatakan a'maluna, ada seorang ulama zaman dahulu mengatakan bahwasannya a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabi. Jadi amal-amal kita ini diantara diterima dan ditolak. Kita sholat, puasa, haji, zakat itu antara diterima dan ditolak. Karena mungkin kita melakukan amal ibadah semua itu mungkin ada niat-niat tidak bagus, riya dan lain sebagainya, tidak ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas itu kita dapat 100%. Jadi amal kita ini antara diterima dan ditolak. Kecuali sholawat kepada Rasulullah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ibu-ibu luar biasa, pagi-pagi sudah baca sholawat. Masya Allah. Itu amalan yang sangat luar biasa. Jadi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bersolawat dalam keadaan lalai, menghayal dan lain sebagainya, tidak menghadirkan hati, itu akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keutamaan dan keagungan, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah dan umatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, "Atuhibbu an aj'ala amra ummatika ilaik?" Qala la ya Rabb, anta arhamu bihim minni. Apakah engkau wahai Muhammad ingin perkara umatmu itu kamu pegang? Jadi Rasulullah ini yang pegang semua perkara umatnya. Tapi Rasulullah cerdas dan cerdik dan mengatakan kepada Allah, "Tidak ya Allah, engkau lebih kasih sayang terhadap umatku daripada aku." Masya Allah.
Karena kasih sayangnya Tuhan ini berbeda, kasih sayangnya pencipta Allah ini berbeda dengan makhluk. Rasulullah itu makhluk, bukan Tuhan. Tuhan itu Allah. Ya, Rasulullah itu hanya makhluk. Makanya kita bersolawat itu memuji Rasulullah itu jangan sampai menuhankan Nabi, itu tidak boleh. Iya. Makanya ada disebutkan dalam Mustadrak li Sahihain, pamannya beliau memuji Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, lafud dafuk, gigimu tidak akan hancur. Masya Allah. Makanya orang yang memuji Rasulullah dengan sholawat, dengan syair-syair terindah, ya, mereka itu akan mendapatkan rahmat, ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Habib seperti orang tua kita dulu ya. Ya. Jadi mereka kuat-kuat ya, mungkin karena pengaruh salawat-salawat yang sering Betul mereka sekali, bacakan, Masya Allah. Ya. Ya baik Habib. Tadi Habib sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Ma'wa M. Lemba. Kemudian kita akan melihat pertanyaan dari Bunda Sofi tentang apa yang paling berpengaruh ini Habib tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari Habib. Tafadhol Habib. Saya kira banyak sekali ya yang berpengaruh kita untuk meniru akhlak dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Banyak sekali yang bisa kita tiru ya. Apapun dari diri Rasulullah itu bisa kita tiru. Beliau seorang pemimpin, beliau seorang guru, beliau seorang kepala rumah tangga. Bagaimana ketika Rasulullah SAW hidup berumah tangga dengan istri-istrinya. Rasulullah mengerjakan rumah tangganya, membantu istrinya. Ya. Bukan semua istri yang melakukan pekerjaan, tapi dari akhlak Rasulullah bagaimana beliau memuliakan istri-istrinya, ya, bergaul dengan istri-istrinya itu dengan sangat baik dan akhlak yang bagus. Bagaimana juga kita bisa melihat Rasulullah sebagai pemimpin, ya, kemudian Rasulullah sebagai pengajar. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya ini hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Beliau sebagai pemimpin toleransinya, hidup berdampingan damai dengan agama Yahudi, Nasrani ketika beliau di kota Madinah, dan begitu juga ketika beliau di Mekah. Jadi beliau itu sangat menghormati perbedaan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mengatakan, man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu khasamtuhu yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu kafir zimmi? Kafir zimmi adalah orang kafir yang hidup berdampingan damai dengan umat Islam. Seperti kita di Indonesia kan, saudara kita ada yang sebangsa dan setanah air, beda agama, ada Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Mereka disebut dengan kafir zimmi, orang-orang kafir yang hidup berdampingan damai dengan umat Islam. Jadi kita tidak boleh mengganggu mereka. Itu toleransi yang diajarkan Rasulullah ketika beliau memimpin di kota Madinah dan di kota Madinah dengan agama Yahudi dan Nasrani. Jadi Rasulullah melarang kita sebagai umat muslim untuk mengganggu mereka. Barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka saya akan memusuhinya di hari kiamat. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka dia sungguh telah menggangguku. Barang siapa yang menggangguku, kata Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai membunuh. Sedangkan membunuh orang muslim saja tidak boleh, ya. Membunuh orang muslim itu seperti membunuh seluruh manusia. Orang kafir juga tidak boleh dibunuh. Maksudnya orang kafir yang hidup berdampingan damai dengan umat Islam. Jika kita membunuh mereka, na'udzubillah, kita tidak akan mencium bau surga. Bagaimana mau masuk surga? Mencium bau surga saja tidak. Itu toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam peperangan saja ada batasan-batasan Habib ya. Ada batasan-batasan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi umat Islam melakukan peperangan itu bukan karena memang ingin melakukan peperangan, tapi karena umat Islam diserang duluan, ditindas dan lain sebagainya. Makanya dalam peperangan itu umat Islam tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, rumah ibadah, pohon yang begitu besar, rindang, yang rindang, orang bisa bertuduh di bawahnya. Jadi akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu semua menebar kasih sayang, rahmat kepada seluruh alam semesta. Jangankan manusia, binatang. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa-apa yang ada di bumi, mau itu manusia, binatang, tumbuhan, semua kita sayangi. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti yang di langit akan menyayangi kita. Masya Allah.
Kalau sebaliknya kita lakukan, kita tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang, manusia kita hina, kita caci maki, binatang kita siksa, tumbuh-tumbuhan semua kita tebang. Bukan rahmat dan kasih sayang, ampunan yang akan kita dapatkan, tapi musibah dan azab bencana yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya, baik Habib, tadi Habib sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Sofi. Kemudian Habib, saya ingin bertanya Habib, ketika kita melihat misalnya saudara-saudara kita merayakan Maulid, di situ Habib ada telur, ada apa kalau dalam bahasa Kaili nasi pulu. Ya, di situ juga ada kalau dalam bahasa Kaili cucur. Ya, cucur ya. Cucur, ya. ya. Jadi seperti itu ada lambang-lambang kesenangan terhadap menyambut Rasulullah, apalagi ada telur. Jadi apakah itu tidak dalam nilai-nilai Islam diperbolehkan, Habib? Kemudian apa bedanya Maulid dengan memperingati milad atau hari besar kita, hari ulang tahun kita? Apakah ada perbedaan antara Maulid Rasulullah SAW dengan hari ulang tahun kita? Ya, tafadhol. Jadi seperti kita merayakan Maulid, banyak sekali sesuatu yang baru kita dapatkan, kayak makanan, kemudian hiasan-hiasan dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu sesuatu yang tidak bertentangan dalam ajaran Islam, karena dalam Islam al-ada muhakkama, adat dan istiadat dan budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu ya menjadi suatu hukum, ya, menjadi suatu aturan yang tidak bertentangan dengan syariat yang harus kita ikuti dan taati. Ya. Kemudian merayakan milad ini saya rasa adalah sebagai rasa bentuk syukur kita, ya. Kita lahir saja kita bersyukur, ya. Harus kita rayakan, ya, dengan memberi makan, membaca doa. Mungkin ada sedekah juga, Habib, ya. Ya, sedekah dan lain sebagainya, sesuatu hal yang baik yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, apalagi merayakan hari kelahiran Rasulullah. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal, Abu Lahab saja seorang kafir, bayangkan, seorang kafir. Hari Senin ketika pada saat itu dia diberitakan oleh budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya ini yang akan menyusui Rasulullah, dan yang juga yang menyusui Rasulullah itu bernama Halimatus Sa'diyah. Dia merdekakan ketika mengabari kepada Abu Lahab bahwasannya Rasulullah telah lahir, yaitu ponakanmu. Kemudian dia merdekakan, ya, budaknya tersebut karena gembira, senang dengan lahirnya keponakannya. Makanya setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan azabnya. Masya Allah. Bahkan diberikan minum, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala karena senang dan gembira dengan hari kelahiran Rasulullah. Bagaimana kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita juga berselawat kepada Rasulullah. Dalam Maulid itu kita membaca sejarah Rasulullah, bersilaturahmi, bersedekah, berbagi. Ini bukan cuma diringankan saja azab kita, tapi insya Allah di hari kiamat nanti, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin, amin. Surga tertingginya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meminta itu jangan, ya Allah saya minta masuk surga yang paling rendah, jangan. Mintalah dengan surga Minta Rasulullah. Kalau meminta kepada Allah itu jangan tanggung-tanggung. Iya, Masya Allah. Ya. Minta dikumpulkan bersama Rasulullah SAW itu di surga Firdaus. Jadi jangan tanggung-tanggung, minta yang paling tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang selalu berdoa. Iya. Ya. Masya Allah. Allah tidak menyukai hambanya yang jarang berdoa. Berdoa jangan tanggung-tanggung, minta yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Habib menyampaikan perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, perbincangan kita cukup menarik dengan Habib, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah
dengan tema membangun karakter mulia dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SHMA yang merupakan dosen Universitas Al-Khairat Unisa Palu. Ya baik Habib, mungkin kita berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu dari Forum Majelis Taklim Biro Buli Selatan dan ibu-ibu dari IPU Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum. Kami persilakan ibu-ibu dari Forum Majelis Taklim Biro Buli Selatan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulika dari Forum Majelis Taklim Kelurahan Biro Buli Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan, upaya apa yang perlu dilakukan untuk membentuk akhlak generasi muda saat ini seperti akhlaknya Rasulullah SAW dalam rangka pembentukan karakter yang baik, yang mana pada saat ini pemuda sangat berpengaruh dengan perkembangan sosmed. Demikian Pak Ustadz, terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda Sulika. Kami persilakan kepada ibu-ibu dari IPU Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum. Silakan Bunda, sebutkan nama. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita umatnya. Ya, nama Bunda? Nama Bunda? Minta maaf. Nama saya Aisyah dari Ikatan Pensiun Pekerjaan Umum Sulawesi Tengah. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita umatnya Nabi Muhammad SAW selalu meneladani akhlak dari Nabi kita Muhammad SAW. Olehnya pertanyaan saya, mengapa penting bagi kita memiliki akhlak dan karakter yang mulia? Kalau bisa disertai dengan dalil-dalilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bunda Aisyah. Ya Habib, kita jawab dulu Habib pertanyaan dari Ibu Sulika dari Majelis Taklim atau Forum Majelis Taklim Biro Buli Selatan tentang upaya apa saja Habib yang perlu kita lakukan untuk melihat atau meneladani akhlak Rasulullah SAW yang tentunya kita libatkan generasi muda ini, apalagi dalam sosial media, pemuda di situ lebih banyak Habib. Seperti apa? Tentunya kita lihat akhlak-akhlak Rasulullah kita terapkan kepada generasi kita. Tafadhol Habib. Jadi akhlak ini sangat penting ya, apalagi di zaman modern yang berkembang pada saat ini. Iya, zaman now Habib ya, Masya Allah. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda zaman sekarang ini pemimpin masa depan. Kalau kata Soekarno itu, datangkanlah 10 pemuda maka aku akan guncangkan dunia. Menurut penelitian ya, masyarakat di Indonesia itu 17% itu yang datang langsung ketemu sama guru belajar di majelis ilmu, majelis taklim ya. Selain itu belajarnya lewat YouTube, Google dan lain sebagainya. Jadi begitu banyak informasi zaman sekarang ini yang tidak tersaring. Nah, ini juga ada, makanya pemuda zaman sekarang ini bagusnya diberikan materi-materi yang baik, diajak untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, supaya mereka mengetahui ya mana yang baik dan mana yang buruk. Karena memang salah satu sifat yang harus diteladani oleh Rasulullah SAW dan banyak sekali sifatnya, yaitu sidik, jujur, amanah, tabligh, menyampaikan dan fatana. Jadi kata Rasulullah ya, kita ini hanya menyampaikan. Ya, urusan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus disampaikan kepada pemuda-pemuda untuk ikut hadir ke majelis ilmu, majelis taklim ya. Mendengarkan ceramah-ceramah yang baik ya. Karena begitu banyak keutamaan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang selalu menuntut ilmu. Kita saja hadir di tempat ini, hadir dalam majelis ilmu, itu lebih utama daripada 1000 rakaat ya. Masya Allah.
lebih utama daripada 1000 kali mengunjungi orang sakit, lebih utama daripada 1000 kali membersamai jenazah. Jadi keutamaan kemuliaan dalam menuntut ilmu sangat agung dan utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemuda ini harus banyak belajar menuntut ilmu, ya, dan meneladani akhlak-akhlak dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sehingga mereka akan selamat dan mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Kita lanjut Habib ke pertanyaan Ibu Aisyah, bahwa kita mengetahui umat Nabi Muhammad SAW ini selalu diwajibkan atau mungkin melihat akhlak Rasulullah. Pertanyaan dari Ibu Aisyah tentang mengapa tentunya kita melihat akhlak ini seperti apa dijadikan panutan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa akhlak perlu dijadikan panutan, Habib? Kemudian apakah ada dalilnya mungkin dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW tentang akhlak Rasulullah? Tafadhol Habib. Kenapa akhlak ini sangat penting? Karena orang yang mempunyai akhlak mulia yang agung dan dia selalu meniru akhlak-akhlak dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq. Paling dekatnya kalian di hari kiamat nanti denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kita pilih mana di hari kiamat nanti? Kita mau dekat dengan Rasulullah atau tidak dekat dengan Rasulullah? Kalau kita mau dekat dengan Rasulullah, ya kita perbaiki akhlak kita. Makanya itu sangat penting. Kita tinggal pilih saja, mau dekat dengan Allah dan Rasulnya dengan memperbaiki akhlak kita, atau mau dekat dengan syaitan, pimpinannya iblis, ya, namanya dulu Azazil. Iya. Diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena sombong. Itu salah satu akhlak yang tidak bagus juga, itu sombong, ya. Karena sifat sombong ini hanya dimiliki oleh Allah saja, manusia tidak boleh. Jadi akhlak ini sangat penting, ya. Jika kita berakhlak yang baik, mulia, ya, kita itu akan bahagia di dunia. Orang itu akan senang senang dengan kita. Tapi jika kita akhlak kita buruk, ya, di dunia kita tidak akan bahagia. Di dunia, orang itu tidak akan senang dan kita, apalagi di akhirat. Banyak sekali akhlak-akhlak dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita tiru. Sebagaimana pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Muawiyah ini sholat, ya. Dikisahkan bahwasanya bagaimana kisah pemaaf Rasulullah. Ketika Muawiyah ini sholat, kita itu kan kalau ada orang bersin, Iya. kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita membalasnya dengan yarhamukallah. Muawiyah ini ketika sholat dengan para sahabat, ada Rasulullah juga. Pada saat itu ada yang bersin. Kemudian dia mengucapkan yarhamukallah pada saat sholat. Orang semua langsung melirik ke Muawiyah. Iya. Ini kok sholat bicara? Jadi kaget ya Habib ya. Iya. Padahal sholat itu kan tidak boleh bicara, makan tidak boleh apalagi bicara kan. Itu membatalkan sholat. Cuman kan Muawiyah pada saat itu dia baru masuk Islam, tidak tahu hukumnya. Jadi pas ada orang bersin, dia bilang yarhamukallah. Sehingga orang melirik semua, para sahabat melirik semua ke Muawiyah. Kemudian Muawiyah berkata kepada para sahabat yang melirik, kenapa kalian melirik saya? Pada saat itu ada sahabat yang menepuk paha Muawiyah. Maksudnya disuruh untuk diam. Ya. Kemudian pada saat itu Muawiyah tahu bahwasannya yang dia lakukan ini salah. Kau bicara pada saat sholat. Setelah selesai sholat, dia ini kan sebelum sholat, pada saat sholat itu kan sudah ketakutan. Setelah sholat ini pasti saya akan dimarahi Rasulullah karena saya melakukan kesalahan yang fatal, bicara pada saat sholat. Selesai sholat, Rasulullah tidak marah, tersenyum sama Muawiyah. Kalau kita mungkin ada orang yang melakukan hal seperti itu, kita akan marah. Agak marah ya Habib ya. Iya, mengganggu orang sholat. Rasulullah tidak marah dan mengatakan bahwasannya sholatnya Muawiyah itu sah, walaupun dia berbicara pada saat sholat, padahal itu membatalkan sholat. Karena kenapa Rasulullah mengatakan hal seperti itu? Karena Muawiyah ini baru masuk Islam dan dia tidak mengetahui hukumnya berbicara pada saat sholat itu tidak diperbolehkan. Sehingga Rasulullah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Muawiyah. Dan kemudian contoh lain yang bisa kita
lihat dari Rasulullah SAW bagaimana akhlaknya beliau yang bisa kita teladani. Ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW, ini kisah ketawaduan Rasulullah SAW. Pemuda ini datang dalam keadaan ketakutan karena melihat kewibawaan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai pemuda, janganlah kamu takut. Saya ini bukan raja, kata Rasulullah. Saya ini hanya seorang anak wanita Quraisy yang makan daging dendeng, daging kering maksudnya. Jadi inilah ketawaduan yang bisa kita contoh dari Rasulullah. Walaupun beliau ini seorang nabi dan rasul, Seorang nabi tapi Habib tidak seorang ada kesombongan. pemimpin, Ya, Masya tapi tidak ada kesombongan. Jadi beliau mengatakan, saya ini bukan raja, saya ini hanya seorang anak wanita Quraisy yang makan daging kering. Kemudian kisah juga tentang ketawaduan Rasulullah SAW. Bahwasanya ketika ada seorang perempuan datang bertemu Rasulullah ingin menyampaikan hajatnya, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada perempuan tersebut, kamu mau duduk di mana di kota Madinah? Kalau kita ada orang bertamu kepada kita, tidak mungkin kita tanya seperti itu. Pasti kita bilang, kalau dia datang ke rumah kita, di rumah saya saja kamu bertamu. Tidak usah kita keluar lagi. Tapi Rasulullah pada saat itu bertanya perempuan tersebut yang datang bertemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepadanya, kamu mau duduk di mana menyelesaikan hajatmu ini? Mau duduk di sini atau di mana di kota Madinah? Jadi itu ketawaduan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang harus kita contoh dan teladani, sehingga kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Ya, baik, Habib sudah menjelaskan tadi pertanyaan dari Ibu Aisyah tentang tentunya umat Nabi Muhammad SAW harus mengikuti akhlak Rasulullah. Ya, kemudian Habib, seperti apa? Saya sempat mendengar beberapa penyampaian ulama-ulama bahwa ketika kita memiliki hutang, ya, misalnya hutang kita bertumpuk, para ulama menganjurkan kita untuk bersolawat, perbanyak solawat kepada Rasulullah SAW, yang insya Allah akan mendatangkan rizki. Kira-kira seperti apa, Ustadz? Amalan-amalan seperti itu kita lakukan setiap hari atau kita juga dibarengi dengan bekerja dan bersolawat, atau bersolawat saja, Habib? Tafadhol Habib, tanpa bekerja, Habib. Ya, dengan dasar ulama mengatakan perbanyak solawat. Ya, tafadhol Habib. Saya kira masalah usaha ini wajib, ya, apalagi seorang suami yang harus menafkahi istrinya. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, tolabul halali faridatun. Mencari sesuatu yang halal itu adalah wajib. Dan di zaman Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bekerja. Ya. Tawakal itu penting, tapi setelah usaha yang maksimal baru kita tawakal. Jangan belum usaha kita tawakal dulu. Itu namanya sia-sia. Tapi kalau usaha juga tanpa tawakal, tanpa doa, sombong. Mentang-mentang sudah usaha tapi tidak usah lagi doa. Tanpa doa, ya, Masya Allah. Tidak usah lagi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira apa yang pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Bambang tadi itu sudah menjadi perdebatan para ulama di zaman dahulu seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Bahwasanya Imam Malik berkata bahwasanya rezeki ini datang tanpa usaha. Imam Syafi'i berkata bahwasanya rezeki ini datang dengan usaha. Iya. Saya kira dua pendapat ini betul, ya. Memang ada rezeki yang datang tanpa usaha, ada rezeki yang datang dengan usaha. Tidak ada usaha, ya. Ada juga dengan usaha. Ya. Saya kira semuanya itu betul, tergantung keyakinan masing-masing seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah, ya. Karena yakin ini iman secara keseluruhan. Berapa banyak orang yang sholawat, ya. Orang yang sholawat itu rezeki mereka dimudahkan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasulullah kalau saya jadikan seperempat waktu saya untuk bersolawat kepadamu? Kemudian Rasulullah mengatakan, itu bagus. Kemudian kalau misalnya saya tambah Rasulullah, saya jadikan seluruh waktu saya bersolawat kepadamu. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu dosamu akan diampuni
dan semua yang kamu inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersolawat kepada Rasulullah itu akan diberikan keutamaan, keagungan di dunia dan di akhirat ya. Satu kali sholawat itu bonus hadiahnya 10 rahmat ya. Satu rahmat itu sudah cukup. Dari kita masih kecil sampai dari kita lahir sampai kita meninggal. Masya Allah. Apalagi kita baca sholawat bukan cuma satu kali, 10, 100, 1000. 100 ya. Luar biasa itu ya. Banyak sekali rahmat yang Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Banyak sekali yang kisah yang kita dengar orang tidak usaha tapi dia hanya sholawat. Usahanya itu hanya baca sholawat. ATM-nya terisi ya. Banyak sekali kisah-kisah keajaiban seperti itu. Tidak masuk akal. Ya memang begitu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan rezeki kepada orang yang selalu bersolawat, berdoa, beristighfar. Itu rezeki yang tidak disangka-sangka yang akan dia dapatkan. Itu sudah janji Allah. Sedangkan pemimpin perusahaan, gubernur, presiden, menteri, kalau menjanjikan kepada kita, kita pasti sudah betul pasti ini yang mereka sampaikan. Karena mereka punya kekuasaan dan kewenangan akan memberikan hal itu. Apalagi ini Allah, Tuhan, Masya Allah. Tuhan alam semesta, Tuhan seluruh makhluk hidup ya, yang berjanji kepada orang yang berdoa, berzikir, bersalawat, semua kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Sama-sama. Baik Habib, perbincangan kita cukup menarik pada hari ini, tetapi karena mengingat durasi waktu, mungkin Habib bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang Habib sudah sampaikan. Falyatafaddal Habib. Jadi Rasulullah SAW ini mempunyai akhlak budi pekerti yang mulia. Maka ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, Sayyidatuna Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW ini adalah Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mukjizatnya Rasulullah itu banyak. Membelah bulan menjadi dua, Isra dan Mi'raj, keluar air dari jari jemari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya air tersebut adalah air yang paling mulia di dunia. Kemudian Zam-Zam, kemudian Sungai Nil yang ada di Mesir. Baik. Jadi akhlaknya Rasulullah ini Al-Quran ya. Maksudnya Al-Quran itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan banyak akhlak-akhlak yang lain yang harus kita teladani dan kita tiru dari Rasulullah SAW agar kita bahagia mendapatkan rahmat, ampunan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari kiamat nanti. Jika kita terus meniru akhlak Rasulullah di dunia ini, di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Karena tidak ada syafaat yang kita harapkan di hari kiamat ini kecuali syafaat Rasulullah. Semua para nabi dan rasul itu lari kecuali Rasulullah. Iya. Ummati, 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 umatku, umatku. Iya. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah bergembiralah kita ya sebagai umat Rasulullah. Oleh karena itu hendaknya kita mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah di Telaga Kausar kita bisa meminum air yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau ada jawaban yang kurang memuaskan dan ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Habib atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, demikian Mutiara Hikmah pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Habib Ali Zainal Abidin Al-Habsyi SHMA. Terima kasih Habib telah hadir memberikan tausiah. Kapan-kapan kami undang kembali Habib. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Forum Majelis Taklim Biro Buli Selatan dan ibu-ibu dari IPU, Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di Masjid Jami Mizabur Rahmah. InsyaAllah kapan-kapan kami undang kembali ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.